Ya, silakan masuk Bapak-bapak sekalian. Silakan duduk, Pak. Selamat siang. Siang, Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Silakan duduk, Pak. Oke, Bapak-bapak sekalian, masih ada yang ditunggu, Pak? Tidak. Oh, sudah nggak ada yang ditunggu lagi, berarti kita mulai aja mediasi kita pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak-bapak sekalian, perkenalkan nama saya Hamzar, SHCPN selaku mediator bersertifikat yang akan memandu proses mediasi dari Bapak-bapak sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah memberikan saya kesempatan, mempercayakan kepada saya untuk memediasi dari Bapak-bapak sekalian. Baik, untuk memperlancar waktu Bapak-bapak sekalian, mungkin kita akan saling perkenalan terlebih dahulu. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Mungkin dari Bapak-bapak sekalian bisa memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Bapak ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Izatullah, selaku di dalam kasus ini dan selaku penggugat. Oke, Muhammad Izatullah. Ya, benar. Ya, silakan Pak. Perkenalkan nama saya Ansari, pekerjaan banjir Bulutoman. Oke, Bapak Ansari ya Pak. Ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, Bapak Muhammad Izatullah dan Bapak Ansari, sebelum kita memulai proses mediasi kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu cara untuk penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk mencapai kesepakatan. Ada beberapa prinsip dasar dalam melakukan proses mediasi ini, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah mediator di sini bersifat imparsial atau tidak memihak. Jadi saya memfasilitasi dari Bapak sekalian untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah semua proses dalam mediasi kita pada hari ini adalah bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal ini mediator, saya selaku mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Jadi kesepakatan nanti ada dari para pihak, baik dari Bapak Izatullah maupun dari Bapak Ansari. Kemudian yang terakhir Bapak-bapak, ini yang penting saya sampaikan juga, dalam proses atau berjalannya mediasi kita nanti tidak menutup kemungkinan akan saya lakukan kaukus. Kaukus ini perlu saya jelaskan sedikit bahwa pertemuan dengan salah satu pihak, baik itu saya bertemu dengan Bapak Izatullah secara terpisah maupun nanti saya bertemu dengan Bapak Ansari secara terpisah. Baik Bapak-bapak, ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Cukup jelas ya Pak? Baik, sebelum kita memulai proses mediasi, untuk memperlancar proses mediasi kita, perlu kita susun tata tertib sehingga memperlancar jalannya proses mediasi kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Izatullah duluan ada usulan tata tertib. Kalau saya mungkin tidak boleh direkam. Tidak boleh direkam ya. Bagaimana Bapak Ansari? Apakah setuju dengan usulan dari Bapak Izatullah terkait dengan tidak boleh merekam segala bentuk baik video maupun suara dalam proses mediasi kita pada pagi hari ini? Setuju ya? Ada lagi dari Bapak Ansari atau Bapak Izatullah? Sementara itu saja. Baik, terkait dengan tata tertib ini merupakan pedoman kita yang mengikat kita semua dalam ruangan mediasi ini. Jadi mohon kepada bapak-bapak sekalian, baik Bapak Izatullah maupun dari Pak Ansari, saya menyampaikan juga terkait dengan tata tertib, terkait dengan misal berkata kasar atau tidak boleh mengumpat. Apakah ini juga disepakati dalam proses mediasi kita? Sepakat ya Pak Ansari, ini untuk memudahkan kita atau memperlancar proses mediasi. Baik, saya akan bacakan kembali terkait dengan tata tertib kita yang telah Bapak-bapak sepakati. Yang pertama adalah selama proses mediasi para pihak dilarang untuk merekam suara maupun video. Kemudian yang kedua, tidak ada kata umpatan baik secara lisan maupun secara fisik. Sepakat ya Bapak-bapak sekalian? Sepakat. Oke. Untuk mempersingkat waktu, karena saya rasa mungkin kesibukan dari Bapak Izatullah maupun dari Bapak Ansari pun sama-sama sibuk, sehingga kita memfasilitasi semoga bisa cepat untuk melakukan perdamaian.
Baik, mungkin saya berikan kesempatan dulu ya Pak dari Bapak Izzatullah untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan sampai masuknya gugatan ini. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Mediator, ya, izin juga Pak Ansari. Mungkin saya menjelaskan sedikit kenapa saya akhirnya melayangkan gugatan kepada Pak Ansari. Pertama, di tahun 2022 tepatnya di bulan Januari, Pak Ansari itu meminjam uang kepada saya sebesar 500 juta yang rencananya digunakan untuk memperbesar usahanya beliau. Ternyata setelah 4 bulan berjalan itu lancar aja. Namun setelah 4 bulan masuk ke bulan kelima sampai sekarang Pak Ansari itu belum membayar juga. Sudah berapa bulan, ada sekitar berarti dari bulan April, di bulan Mei sampai di bulan Desember itu Pak Ansari tidak membayar utangnya. Nah, ini yang membuat sudah saya lakukan untuk secara persuasif mendatangi ke rumah beliau, tapi selalu tidak ada bayaran, sehingga saya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Oke, jadi Bapak Ansari sudah mendengar ya terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Izzatullah. Bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Izzatullah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Mediator. Selamat siang. Begini Pak, jadi selama ini saya belum bisa berlayar itu karena kami sekeluarga mendapat musibah. Jadi memang kebetulan kami itu tidak akan memberi konfirmasi kepada sampean. Jadi sewaktu ke rumah kami selalu ada, kami di rumah sakit sebenarnya. Nah kebetulan usaha kami mengalami suatu hampir kebangkrutan. Jadi saya usahakan akan saya bayar, walaupun dengan cara mencicil atau gimana gitu Pak. Iya. Jadi itu tadi tanggapan dari Pak Ansari, Pak Izzatullah, bahwa ada kendala dalam proses melakukan pembayaran kepada Bapak Izzatullah, yaitu usaha yang sedang dijalaninya terjadi kebangkrutan. Baik, kalau kita lihat dari permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Izzatullah dan yang telah disampaikan juga konfirmasinya dari Bapak Ansari, bahwa di sini terjadi hutang piutang ya Pak, hutang piutang sebesar 500 juta dan baru dilakukan pelunasan kurang lebih 4 bulan. Baik, sebelumnya saya tanyakan dulu kepada Bapak Izzatullah, kira-kira apa yang dimintakan ini terkait dengan hal ini? Kalau saya meminta untuk Bapak Ansari melunasi beserta dengan denda, karena ini merupakan keterlambatan yang seharusnya tidak dapat ditoleransi. Untuk besarannya seperti apa Pak? Kalau kan di kesepakatan di awal kalau lancar itu dia 25 juta per bulan. Betul Pak. 25 juta per bulan. Mungkin satu-satu ya Pak, jadi kita bisa mendengarkan dari Izzatullah, baru Bapak nanti menanggapinya Pak. Ya, silakan Pak. 25 juta. Namun saya meminta untuk menjadi 30 juta di tahun per bulannya dan harus dilunasi paling lambat besok. Itu permintaan saya. Oke, paling lambat 1 hari Pak. Jadi saya jelaskan kembali Pak Ansari bahwa yang dimintakan oleh Bapak Muhammad Izzatullah adanya pelunasan disertai dengan denda dengan pembayaran hitungannya per bulan 30 juta dan harus dilunasi Besok. 1 hari berarti setelah mediasi ini dilakukan. Bagaimana tanggapannya Pak Ansari terkait dengan ini? Kalau untuk waktu yang sesingkat itu saya rasa saya bisa. Oke, Saya bisa. kebetulan untuk keuangan kan sementara belum ada Pak. Jadi dan mungkin kalau ada diberi tenggang waktu ada berapa tahun atau berapa bulan, mungkin kami bisa. Kebetulan hutang saya itu ada tinggal berapa lagi ya? Ada tinggal 150-an Pak ya. Nah, mungkin kami akan berusaha membayarnya atau menjual apa yang ada di kami gitu Pak. Tapi saya usahakan akan saya bayar Pak. Oke, jadi Bapak-bapak sekalian, terkait dengan masalah yang sedang dihadapi ini, bahwa ada hutang piutang yang sisa 150 juta yang belum dilunasi. Tapi dari Bapak Muhammad Izzatullah meminta tambahan denda per bulannya sisa yang belum dibayarkan. Baik, ini kan kalau kita lihat Bapak-bapak sekalian, permintaan dari Bapak Muhammad Izzatullah
Izzatullah kan belum dapat disanggupi oleh Bapak Ansari. Apakah ada opsi lain dari Bapak Izzatullah terkait dengan hal ini? Ya, kalau saya tidak ada Pak, karena saya juga lagi butuh uang tersebut untuk memperluas usaha saya juga. Oke, seperti itu. Dari Bapak Ansari bagaimana terkait dengan pelunasan ini? Tadi kalau saya dengar akan menjual rumah ya Pak. Jadi sisa menunggu penjualan itu Pak. Ini. Jadi ada beberapa hari kan sudah menjual rumah. Itu ada sekitar 200 kalau laku. 200 juta ya Pak. 200 juta mungkin akan kami lunasi semua apabila rumah kami sudah laku. Oke. Baik, jadi begitu Bapak Izzatullah, tanggapan dari Bapak Ansari bahwa beliau mampu untuk melakukan pelunasan sebesar 150 juta dengan catatan menunggu proses penjualan rumah beliau selesai sehingga dapat lunasi. Baik, satu-satu kita akan rundingkan Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama terkait dengan pelunasan sisa bayar 150 juta. Kemudian yang kedua terkait dengan denda yang disampaikan oleh Bapak Izzatullah. Bagaimana kita mau membahas yang pokoknya dulu atau dendanya dulu Bapak-Bapak sekalian? Dari Bapak Izzatullah bagaimana? Bahas langsung terkait dendanya. Terkait dendanya dulu. Jadi dendanya bisa disampaikan lagi tadi berapa Pak? Jadi 5 juta per bulan. 5 juta per bulan, oke. Ini sudah agak turun dari Bapak Izzatullah. Dari Pak Ansari bagaimana menanggapi terkait dengan hal ini? Baik Pak, akan kami bayar untuk dendanya, untuk pokoknya mungkin sehabis pembayaran rumah kami bayar Pak. Oke. Saya konfirmasi lagi ke Bapak Izzatullah terkait dengan denda tadi. Ini per bulannya dihitung dari bulan berapa Pak? Hitungannya berapa bulan? Sesuai bulan Januari. Oh gitu. Ya, betul. Dari bulan Januari sampai Dari Januari sampai April kan bayar. Berarti dari bulan Mei sampai Desember. Mei sampai Desember. Kalau dihitung-hitung Mei sampai Desember itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Bagaimana Pak Ansari? Oke siap Pak. 8 bulan 8 kali 5 juta berarti ada 40 juta. Di total jadi 190 juta ya Pak. Nah, bagaimana Bapak Izzatullah terkait dengan denda tadi? Dapat dibayarkan, tetapi terkait dengan kembali kita ke pokoknya yang 150 juta dibayarkan setelah rumah dari Pak Ansari ini terbayarkan atau proses jual belinya telah selesai. Kalau saya punya penawaran lagi. Oke, kalau memang bisa. tidak bisa dibayarkan bersama dengan dendanya, bagaimana denda tersebut dengan rumah? Jadi tawarannya rumah tersebut Bapak ambil Beserta denda. beserta itu sudah merupakan terbayarkan dari 190 juta tersebut. Oke. Seperti itu tawaran dari Ya. Bapak Izzatullah. Dari Pak Ansari bagaimana? Mungkin kalau dalam hal ini kami akan konfirmasi dulu sama keluarga. Oke. Istri terutama istri Pak. Soalnya untuk tempat tinggal kami tidak ada selain kios. Oke, jadi saya selaku mediator Bapak-bapak, saya sedikit menengahi atau memberikan opsi kepada Bapak-bapak sekalian bagaimana jika hutang 190 juta ini dilunasi sekaligus, tetapi dengan menunggu proses penjualan yang dilakukan oleh Bapak Ansari. Karena kalau kita lihat harga rumah itu mungkin juga akan diperhitungkan oleh beliau. Ini kan menjadi jalan tengah di antara Bapak Izzatullah maupun dari Bapak Ansari. Dari Bapak Izzatullah bagaimana? Saya tidak masalah menunggu rumah, tapi hanya sekitar 2 bulan dari sekarang. 2 bulan dari sekarang tawarannya. Dari Bapak Ansari bagaimana? Apakah dapat memenuhi penjualan rumah tersebut selama kurun waktu 2 bulan dari proses mediasi kita pada pagi hari ini? Jadi dari Bapak Iza itu sekitar 2 bulan. Gimana kami minta waktu 3 bulan Pak? Akan kami lunasi. 3 bulan. 3 bulan. Bapak bulan 15 hari paling. Oke. Dari Bapak Izzatullah memberikan nego kembali yaitu 2 bulan 15 hari. Dari Bapak Ansari bagaimana kira-kira Pak? Bisa. Bisa 2 bulan, hitungannya berarti 2 bulan setengah. Ya.
dari proses mediasi kita pada pagi hari ini. Baik, berarti terjadi kesepakatan yang Bapak-Bapak sekalian, Bapak Izatullah maupun dari Bapak Ansari terkait dengan pembayaran utang piutang tersebut sisanya. Saya bacakan kembali, saya akan terapkan terkait dengan akta perdamaiannya, kesepakatan perdamaian bahwa proses pembayaran utang piutang Bapak Muhammad Izatullah dan Pak Ansari sebanyak 150 juta ditambah dengan denda sebesar 40 juta, jadi total 190 juta akan dibayarkan setelah rumah dari Bapak Ansari terjual dengan kurun waktu 2,5 bulan. Seperti itu Bapak-Bapak sekalian? Sepakat Bapak Izatullah? Bapak Ansari? Oke, baik. Selanjutnya saya akan menuangkan hasil kesepakatan Bapak-Bapak para pihak pada pagi hari ini untuk dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Oke, saya bacakan ya terkait dengan kesepakatan perdamaian pada pagi hari ini. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Januari 2023 dalam proses mediasi perkara 123 PDT 2023 PN TNR antara Bapak Muhammad Izatullah selaku penggugat melawan Bapak Ansari selaku tergugat, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan sebagai berikut, bahwa pasal 1 bahwa penggugat dan tergugat sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi. Pasal 2 bahwa para pihak sepakat menandatangani perdamaian ini untuk membayarkan utang piutang sebesar 190 juta setelah pelunasan atau penjualan rumah dari pihak Ansari 2,5 bulan terhitung sejak perjanjian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani. Pasal 3 bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redep hingga diputuskan dikeluarkannya akta perdamaian ditanggung oleh pihak pertama, berarti ditanggung oleh Bapak Muhammad Izatullah. Pasal 4, kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian. Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya atau kuasa hukumnya dan mediator. Baik, ini telah kami buatkan kesepakatan perdamaian. Silakan mungkin ditandatangani mulai dari Bapak Muhammad Izatullah dulu. Silakan Pak. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Ansari. Saya selaku mediator akan tanda tangan. Baik Bapak Muhammad Izatullah dan Bapak Ansari, alhamdulillah mediasi kita pada pagi hari terkait dengan sengketa hutang piutang tersepakat untuk berdamai. Maka selanjutnya saya akan melaporkan kepada majelis hakim bahwa telah mediasi berhasil. Baik, mungkin kurang itu saja dari kami. Alhamdulillah telah sepakat berdamai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Muhammad Izatullah, Bapak Ansari, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu dan kesempatan untuk melakukan mediasi pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.